sobat Superbunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share ke kalian semuanya tentang pengalaman aku dalam menjalani tes TOEFL di masa pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semuanya yang udah subscribe channel ini. Makasih banyak ya teman-teman yang udah dukung, walaupun udah lama gak bikin video, tapi alhamdulillah subscribernya terus bertambah. Besar harapan saya semoga channel ini dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kalian semuanya. Nah, buat kalian yang baru aja mampir di sini, perkenalkan, nama aku Rizky Indah Putri. Basic pendidikan aku adalah dokter umum. Jadi jangan lupa ya dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dan supaya bisa menambah manfaat yang lebih banyak. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman ke ceritanya. Nah, jadi saya tuh di masa pandemi ini ngikutin tes TOEFL itu 2 kali teman-teman. Jadi di tes TOEFL yang pertama saya ngikutin secara offline, dan di tes TOEFL yang kedua saya ngikutin secara online. Nah, kenapa saya ngambil 2 kali? Karena memang di tes TOEFL yang pertama itu nilai yang saya dapat itu nggak mencapai target yang udah saya buat. Nah, makanya saya ulang lagi 1 bulan kemudian ya untuk dapetin nilai target yang udah saya buat. Dan alhamdulillahnya di tes yang kedua saya berhasil mendapatkan nilai sesuai dengan yang saya targetkan. Nah, apa sih kekurangan dan kelebihannya gitu kan? Nah, barangkali teman-teman di sini juga mau ngambil tes TOEFL ya kan, jadi bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Kira-kira mau ngambil yang tes offline ataupun tes online gitu. Nah, untuk yang pertama aku mau cerita tentang tes yang offline dulu ya. Jadi tes yang offline itu aku ngambilnya di Universitas HKBP Nomensen. Jadi aku nggak ngambil di alumniku ya, kebetulan aku alumni Universitas Sumatera Utara. Tapi kebetulan pada waktu itu jadwalnya yang aku mau itu nggak ada. Jadi di USU itu nggak banyak jadwalnya, nggak setiap hari. Sementara di HKBP Nomensen waktu itu ada banyak ya tanggal-tanggalnya, dan jadi aku menyesuaikan dengan jadwal yang aku punya gitu. Jadi kalau teman-teman mau tes TOEFL ya tinggal disesuaikan aja jadwal dengan jadwal kita gitu ya. Nah, ada sih penyelenggara yang lain, yaitu di Unimed ya, penyelenggara tes TOEFL juga offline juga itu di Unimed, tapi agak jauh sih dari rumah, jadi ngambil yang paling deket aja. Oke, nah kemudian balik lagi tadi ceritanya ke tesnya ya. Di sana teman-teman aku tuh daftarnya online, daftarnya melalui email dan juga WA. Nah, di situ kita nanti diberikan petunjuk-petunjuk ya, syarat-syarat apa saja yang harus dibawa, karena memang ini lagi masa pandemi teman-teman, jadi dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kalau dituliskan sih kita suruh bawa ini ya, masker, sarung tangan, dan hand sanitizer ya. Tapi sampainya di sana aku nggak diminta dan nggak ditanya juga untuk sarung tangannya. Cuma memang sebelum kita memasuki ruangan itu kita dibariskan dulu ya, di di depan ruangannya. Nah, untuk tes yang offline teman-teman, jadi setidaknya setengah jam sebelum jadwal itu dimulai ya, jam ujiannya dimulai, setengah jam sebelumnya kita udah sampai di sana. Jadi waktu itu aku ujiannya dimulai jadwalnya tuh pukul 9, jadi pukul 8.30 itu minimal udah sampai di sana. Jadi kalau di Nomensen ya, aku cerita spesifik nih ya. Jadi kita tuh dari parkiran kita temuin security-nya dulu, lalu kita tanya di mana bisa mau ngikutin tes TOEFL gitu. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke pos security di bagian samping ya, bagian samping atau depan itu ya, pokoknya di pos security yang satu lagi. Nah, jadi di pos security yang kedua ini, security-nya itu udah nungguin kita, udah ada lembar absensi di sana, jadi kita ngisi absensi itu di situ. Nah, jadi bergabung sih nanti dengan teman-teman yang lainnya yang mau tes TOEFL barengan di situ. Lalu kemudian diarahkan, nantinya katanya sih dijemput sama petugasnya gitu kan, tapi
waktu itu kami tungguin sampai hampir jam 9 itu nggak ada yang turun. Akhirnya kami memutuskan untuk pergi sendiri menuju ke lokasi, ya nanya-nanya gitulah. Kemudian naik ke lantai 3 kalau nggak salah ya, lantai 3 kalau nggak salah. Nah di situ kita dibariskan dulu semuanya, pesertanya itu sekitar 15-20 orang. Dibariskan dulu semuanya di koridor ruangan ya, dengan berjarak-jarak pastinya, menjaga prokes. Dan di situ kita di absensi satu-satu namanya, kemudian kita dicek satu persatu identitas, KTP juga, KTP sama formulir pendaftarannya. Dan tasnya itu nggak boleh dibawa, ditinggal di depan ruangan. Yang boleh dibawa itu hanya alat tulis berupa pensil, penghapus, papan ujian, dan air minum. Nah itu aja yang boleh dibawa, selebihnya nggak boleh dibawa, termasuk kotak pensil juga nggak boleh dibawa masuk. Nah sebelum masuk ke ruangan, kita satu persatu ya dipanggilin, dipersilahkan gitu bergiliran dengan tetap menjaga jarak. Kita disemprotin dulu tuh, disemprotin hand sanitizer sama petugasnya. Dan di dalam ruangannya itu seperti lab bahasa atau lab komputer gitu ya. Jadi satu orang satu, disekat-sekat seperti itu ya, disekat-sekat. Dan dijarakin satu kursi dikosongin gitu. Nah itu berlangsung sampai sekitar pukul 12 lebih lah, 12:30 mungkin. Ya kalau perjalanan ujiannya sih seperti ujian TOEFL kayak biasa ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau udah selesai ujian ya udah bubar satu persatu kayak gitu. Kemudian hasilnya nanti diperoleh 14 hari setelah ujian, tidak terhitung hari libur. Bisa diambil, tapi sekitar 1 minggu itu kita udah di email, ya udah di-emailkan hasil-hasil ujiannya dan dikirim secara kolektif gitu loh teman-teman. Jadi kita bisa tahu nilai teman-teman kita yang satu angkatan bersama-sama ujian itu, nilai yang paling tinggi itu siapa dan nilai yang paling rendah itu siapa, dan kita berada di posisi yang keberapa. Nah seperti itu. Dan aku mau ceritain kesan-kesan aku dalam mengikuti tes TOEFL yang offline ini ya teman-teman. Nah jadi tes TOEFL offline ini kan dia PBT, paper based test ya, PBT, paper based test. Jadi dia menggunakan lembar jawaban komputer. Nah jadi udah lama nggak terbiasa untuk mengisi lembar jawaban komputer seperti itu. Dan memang kelemahannya kalau aku pikir ya di situ. Jadi ujian TOEFL ini kan kita berpacu dengan waktu ya, jadi memang harus cepet-cepet. Sementara dalam menghitamkan lembar jawaban komputer itu membutuhkan waktu teman-teman dan membutuhkan konsentrasi. Jadi aku tuh udah ngerasa kelabakan sejak awal ujian teman-teman. Jadi sejak awal ujian di bagian pertama yaitu listening, aku udah ngerasa keteteran karena pada saat itu aku masih menghitamkan jawaban, rasanya masih pertama gitu ya, belum selesai tapi si native speakernya udah ngomong lagi. Nah itu begitu seterusnya sampai ke soal-soal berikutnya, dan itu membuat konsentrasiku benar-benar buyar. Dan akhirnya waktu itu aku ketika si native speakernya ngomong udahlah soundnya nggak jelas gitu ya, aku akhirnya cuma ya nebak-nebak, kemudian aku titik-titikin kayak gitu aja. Nah di akhir sesi pertama mau lompat ke sesi berikutnya, disitulah kesempatan aku untuk menghitamkan jawaban dengan lebih sempurna gitu. Nah ini juga sih kelemahannya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil ujian offline paper based test ya, itu usahakanlah kalian latihan terlebih dahulu di rumah dengan menggunakan lembar jawaban komputer. Nah karena aku juga sebelumnya waktu itu latihannya nggak menggunakan LJK teman-teman, nggak menggunakan lembar jawaban komputer, aku tuh latihannya online. Nah jadi itu beda banget antara yang online dengan yang offline. Jadi kalau kalian mau ngambil ujian yang online ya, kalian mau latihan tes TOEFL-nya secara online silahkan. Tapi kalau kalian berencana mau ngambilnya yang offline, sebaiknya aku sarankan untuk melatih diri kalian untuk menggunakan lembar jawaban komputer dan try out lah dengan menggunakan lembar jawaban komputer tersebut supaya kalian terbiasa dan bisa memanajemen waktunya dengan lebih baik.
Nah, jadi waktu itu memang aku ngambil ujian yang offline itu ada alasannya teman-teman. Sebenarnya sih kurang praktis ya, karena kita harus pergi ke lokasinya gitu ya, yang lumayan jauh mungkin kalau yang jauh. Padahal sebenarnya kalau online gitu kan kita bisa kerjain dari rumah ya kan. Tapi ada kelemahannya sih, kalau di rumah rasanya kurang kondusif, apalagi kalau punya anak kecil ya, kita nggak punya ruangan khusus gitu, nggak ada yang handle anak-anak itu. Bagi aku waktu itu ya suara-suara anak itu nggak bisa buat aku konsentrasi gitu, karena kalau dengar mereka nangis atau gimana aku tuh udah langsung nggak tega, jadi pasti konsentrasi aku buyar. Nah, pada waktu itu aku mempertimbangkan hal tersebut, makanya aku berdiskusi dengan keluarga, akhirnya aku memutuskan untuk ngambil yang offline. Nah, kemudian tuh karena kejadian itu kan aku nggak berhasil mendapatkan nilai yang aku harapkan. Akhirnya aku 1 bulan kemudian ngambil ujian lagi, dan berhubung yang di Medan itu yang aku tahu ya, yang penyelenggara tes TOEFL bekerja sama dengan ITS itu tiga, ada USU, Nomensen dengan Unimed, dan yang USU dengan Nomensen ini kan offline, maaf maksud saya yang Nomensen dengan yang Unimed ini offline, sementara yang USU online. Tapi yang jadwal USU ini udah full semua teman-teman. Aku nggak kedapatan jadwal lagi, dan akhirnya aku memutuskan untuk mengambil tes TOEFL online yang di luar kota.